In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur karena Yesus Kristus telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Terangilah hati kami agar semakin mengimani Putra-Mu dan mengasihi sesama tanpa diskriminasi. Dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebelum kita memperhatikan Injil, mari kita perhatikan bacaan pertama yang dikutip dari kitab kedua Samuel. Pada bagian awal kitab kedua Samuel ditampilkan kematian Saul. Kitab kedua Samuel diawali dengan berita tentang kematian Raja Saul oleh seorang pria Amalek. Alih-alih mengatakan kebenaran kepada Daud bahwa sebetulnya Saul bunuh diri, orang Amalek mengarang kebohongan dan mengatakan kepada Daud bahwa Saul memintanya untuk membunuhnya sebelum kereta musuh dan penunggang kuda menyerangnya, dan bahwa ia menuruti perintah Saul. Orang Amalek itu berbohong kepada Daud, mengaku sebagai yang membunuh Saul. Seakan-akan tindakan itu lalu membuat Daud bangga, karena selama ini kita membaca bahwa Saul itu sangat membenci Daud, bahkan ingin membunuh Daud, tetapi Daud tidak pernah membalas kebencian Saul ini. Lalu orang Amalek itu seakan-akan sok pahlawan, akulah yang telah membunuh Saul, yang mau menghabisi kamu itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa yang menjadi reaksi Daud? Daud justru sedih dan berduka mendapat kabar tentang kematian Saul. Dan karena itu, terhadap orang Amalek yang berbohong, yang mengaku seakan-akan dia membunuh Saul, justru Daud memerintahkan agar orang Amalek itu dihabisi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu dalam konteks ini kita tidak memberi perhatian pada soal bunuh-membunuh, tetapi
ada makna spiritual di balik kisah itu. Kita tahu bahwa orang-orang Amalek sebetulnya gambaran orang-orang yang jahat, yang telah menyesatkan Saul, yang membuat Saul kemudian tidak mau taat lagi kepada Allah. Dan karena itu lalu Allah mencari, memilih, dan mengurapi penggantinya di saat Saul masih hidup, yakni Daud, yang dipilih dan diurapi oleh Nabi Samuel. Maka kalau dikatakan bahwa Daud kemudian menghabisi orang Amalek itu menjadi gambaran bagaimana sebetulnya Daud mengalahkan kuasa kejahatan yang telah membelokkan ketaatan Saul bukan kepada Allah yang telah mengurapinya, tetapi kepada orang-orang Amalek sebagai simbol kejahatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita membaca dan berjumpa dengan Daud sebagai sosok dan tokoh Adam baru. Adam baru yang bukan hanya mengalahkan ular yang telah menggoda ibu Hawa dan kemudian membuat Adam juga jatuh ke dalam dosa, tetapi Daud juga menghancurkan kejahatan yang dilambangkan dalam diri orang-orang Amalek tersebut. Maka Daud sering disebut sebagai Adam baru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Daud menggenapi apa yang diwartakan oleh Nabi Samuel, bahwa dialah yang akan menggantikan Raja Saul. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita berjumpa dengan Raja Daud yang sekaligus merangkap sebagai imam. Daud menghadirkan kebenaran, pengorbanan, mempersembahkan kebaikan. Meskipun kita menyadari juga membaca kisah Daud bukan orang yang sempurna. Bedanya dengan Saul sebagai sama-sama yang diurapi oleh Tuhan, Saul berdosa dan tidak mau bertobat, sedangkan Daud berdosa tetapi mau bertobat. Pertobatan itu menjadi bagian dari persembahan hidupnya. Nanti tunas Daud akan tumbuh dan kemudian hadirlah sang imam sejati yang setia dengan segala ketaatan dan kerendahan hati, yakni Yesus Kristus sendiri. Dalam Injil kita membaca bagaimana Yesus itu menjadi pribadi yang sungguh istimewa. Kehadiran Yesus membuat banyak orang mengalami rahmat Tuhan, rahmat yang menyembuhkan, rahmat yang memulihkan, rahmat yang menyehatkan, rahmat yang memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan. Sayangnya, apa yang dihadirkan oleh Yesus di dalam hidup, karya dan pelayanannya juga tidak mudah dipahami oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan oleh anggota keluarganya sendiri. Digambarkan di dalam Injil bagaimana kaum keluarganya datang untuk menjemput Yesus yang dianggap sudah tidak waras lagi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebetulnya maksud dari kaum keluarga yang mau menjemput Yesus dan membawa pulang ke Nazaret itu dengan maksud mau melindungi Yesus agar jangan sampai apa yang dilakukan Yesus ini menjadi bahaya bagi hidupnya. Yesus dianggap tidak waras oleh kaum keluarganya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana keluarga pun tidak memahami misi, tugas, perutusan Yesus. Hingga pada akhirnya juga menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita semua dipanggil untuk mengalami kehidupan yang naik turun. Ada hidup ditandai dengan rahmat dan selalu penuh rahmat. Tetapi kelemahan dan keterbatasan kita kerap kali kurang mampu menjaga tata hidup penuh rahmat itu karena ketidaktaatan, karena kelemahan, kerapuhan, keringkihan, bahkan kedosaan kita. Namun kita diajak untuk belajar dari Daud untuk tetap setia mengandalkan kekuatan Allah, bertobat ketika jatuh, bertobat ketika mengalami kelemahan dan dosa, mengandalkan kekuatan rahmat Allah, bertobat dan mengandalkan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita senantiasa berani mengandalkan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah untuk salah paham terhadap Yesus yang hadir untuk menebus dan menyelamatkan kita. Jangan sampai kita mengatakan bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Justru kita bersyukur memiliki Yesus, Sang Juru Selamat yang menebus dosa-dosa kita. Semoga dengan demikian kita pun hadir menjadi tanda rahmat dan berkat di tengah-tengah kehidupan bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.